Ingat, NU itu siapapun pemerintahnya, NU loyal. Milih enggak milih, seneng enggak seneng, siapapun presidennya, hari ini 20 Oktober dilantik Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Kemarin waktu pemilu, milih atau tidak milih beliau, begitu hari ini dilantik, beliau adalah presiden dan wakil presiden kita. Ini NU. NU nggak boleh mendelegitimasi pemerintah yang sah. FPI di mana-mana ceramah menjelekkan pemerintah. HTI di mana-mana menjelekkan pemerintah. Bahkan ceramah di masjid-masjid ngajak umat ini melawan kepada pemerintah yang sah. Saya sampaikan kalian jenengan, urusan pilihan adalah hak politik di bilik suara. Umat Islam tidak boleh golput. Kita warga negara yang baik, tapi siapapun yang kita pilih, hasilnya Allah yang tentukan. Saya ambil contoh 2014, saya ini milih Prabowo, kalah. Prabowo Hatta. Begitu Pak Jokowi dilantik, siap manut Jokowi, kalah. 2019 saya milih Pak Jokowi, Yai Ma'ruf Amin, menang. Alhamdulillah. Begitu orang teriak-teriak ganti presiden, justru presiden pilihan kita menang. 2024 saya milih Pak Ganjar Pranowo, kalah. Apa saya sakit hati? Mboten. Ngapain sakit hati? Uang itu Allah yang takdirkan. Bahkan 2019 yang beda dengan saya bukan orang lain, istri saya sendiri. Keluar dari bilik suara, begitu jalan pulang kata saya, kamu pilih siapa? Ya Prabowo lah. Nah Abi, kita mah Jokowi. Ya saya Prabowo, kata dia. Apa saya marah, Bu? Saya cium keningnya, hebat, berani beda dengan suami, itu keren. Jangan kayak orang milih 01 digelarnya apa? Kecebong. Waktu itu kan milih 02 kampret. Nah saya milih 01, kecebong dong. Istri saya milih 02 kampret. Nah anak saya kecipirit. Jangan sampai beda pilih presiden kemarin 2024 jadi musuhan. Itu urusan politik praktis, Pak. Nah, hari ini Pak Prabowo sudah dilantik, Mas Gibran Raka Buming Raka sudah dilantik. Beliau pemimpin kita, beliau wajib kita taati dan loyal. Ingat, barang siapa yang sengaja keluar dari loyalitas kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia melawan kepada al-jamaah, yakni negara, memberontak kepada negara kesatuan Republik Indonesia, famata, maka ia mati. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Orang yang mati dalam keadaan melawan negara, melawan pemerintah yang sah, matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Rumah yang ikut-ikut teroris itu loh, Pak. Lagunya mati syahid, walaupun janggutnya tekan udel. Tapi kalau dia mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, mati dalam keadaan melawan Pak Polisi, itu teroris-teroris itu, Pak, yang mati perang sama Pak Polisi, yang mati perang sama Densus 88, mereka bukan mati syahid, mereka mati dalam keadaan mati jahiliyah. Makanya Nabi bersabda, syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris melawan negara. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian mati gugur perang melawan teroris. Makanya Bapak Ibu, Allah menjanjikan pahala bagi orang yang membela negara,
dan melawan teroris yang telah merongrong negara. Ini poin pertama. Saya perlu ingatkan kepada warga Nahdliyin, politik kita politik NKRI. Jangan gadaikan ke-NU-an kita dengan satupun partai politik, karena itu urusan praktis ya. Dan yang kedua, loyalitas NU kepada pemerintah yang sah. Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, kita warga Nahdliyin wajib taat kepada pemerintah yang sah. Ini poin pertama yang saya garis bawahi pada kesempatan kali ini. Sekarang yang kedua, himayatuddin, peran keagamaan. Peran keagamaan NU ini paling spesial. Mengapa saya katakan paling spesial? Karena begini Bapak Ibu, NU itu membangun pondok pesantren. Jumlah pondok pesantren di Indonesia hari ini 27.000 pondok pesantren. Nah sekarang begini, jumlah pesantren terbanyak di Indonesia ini Provinsi Jawa Barat, ranking 1. Ranking 2 Jawa Timur. Ranking 3 Jawa Tengah. Ranking 4 Banten. Ranking 5 Nanggroe Aceh Darussalam. Ranking 6 Lampung. Tepuk tangan tuh. Jadilah masuk nomor 6. Jumlah masjid terbanyak Jawa Barat, ranking 1. Ranking 2 Jawa Timur. Ranking 3 Jawa Tengah. Ranking 4 Sulawesi Selatan. Ranking 5 Lampung. NU tipe A, NU terbaik di Indonesia Jawa Timur. Ya iya dong, tempatnya nomor 1 Jawa Timur, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Lampung. Jawa Barat sama Banten aja kalah Pak. Perjuangan Wali Songo Indonesia, yang provinsi yang pertama kali dilantik Provinsi Lampung. Laskarnya itu propos tuh bagus Jasmine, tuh mirip Abah Lutfi bin Yahya. Ini namanya Jasmine bin Yahya. Itu yang sampingnya Banser itu Pak Iqbal Ansor Banser, cuman pakai baju laskar kesini. Yang belakang itu namanya Kentung Ponidi yang gemuk Bu. Ibu-ibu kalau merasa di Trimurjo sering kena tuyul rumahnya, Kang Kentung mau saya tinggal ke sini buat nangkapin tuyul itu. Kang Ponidi. Samping Kang Ponidi itu yang kumisan Aden Al-Bantani. Kalau Kang Ponidi itu Banser juga. Kalau Aden Al-Bantani ini Pak, mantan komandan BAK FPI. Ini FPI Pak. Pasukan tepuk tangan dulu. Mantan komandan BAK FPI. Jadi PWI sekarang. Salah satu ketua Kesti TTKKDH di Lampung, juga gabung di Laskar Sabilillah. Balik lagi Bapak Ibu, pesantren, dan anehnya ini anomali Pak. Apa yang saya sebut dengan anomali? Ada gejala sosial yang nggak masuk akal. Mengapa? Kiai-kiai NU bikin pesantren bukan di kota, tapi di pelosok-pelosok kampung ujung beruk. Ini melawan logika ini Pak. Coba di semua negara-negara Islam, Mesir, Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah Bapak Ibu, yang namanya pesantren, lembaga pendidikan keagamaan itu di kota-kota besar dan di pinggir-pinggir jalan besar. Tapi beda dengan Indonesia. Pesantren malah dibangun di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Berduyun-duyun orang datang untuk mondok Bapak Ibu. Karena begini, saya ingin pesan kepada warga Nahdliyin. Agama tidak dititipkan kepada penguasa. Agama tidak dititipkan kepada orang kaya. Tapi agama din ini dititipkan kepada orang yang berilmu. Ingat, poin kita ini himayatuddin, peran keagamaan. Kalau bicara tentang menjaga agama,
Agama tidak dititipkan kepada penguasa. Mohon maaf, kalaupun orang NU jadi penguasa semua Pak, ngapura nggih, belum tentu Islam jaya, belum tentu agama terjaga. Apalagi udah jadi pejabat korupsi semua, ngisin-ngisinin uang NU aja Bapak Ibu. Orang Islam sugih semua, ngapura nggih, Islam belum tentu terjaga. Jangan-jangan jadi agama kapitalis kita Pak. Coba, saking kayanya orang Eropa, sampai di kota London 300 gereja dijual. Kenapa? Orang kaya di London gak mau lagi ke gereja, karena mereka sudah sugih kelewat. Saya takut Bapak Ibu, kalau orang Indonesia ini kaya raya semua, malah sepi masjid itu, dijual jadi mall akhirnya. Saya takut Pak. Tapi kalau orang Islam mondok semua, anak kita nyantri semua, agama pasti terjaga. Alasannya apa? Wa annal ulama'a warasatul anbiya, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Agama diwariskan kepada ulama. Maka anak kita harus masukin ke pesantren demi menjaga agama ini. Kami adalah Laskar Sabili.